Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada materi konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pengeluaran masyarakat suatu negara. Pengeluaran dipergunakan untuk membayar pajak, membeli barang dan jasa, serta menabung selama 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Sedangkan manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. 1. Mengetahui dan menelah susunan atau struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Ketiga, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Dan yang keempat, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Kemudian, konsep-konsep penting pendapatan nasional meliputi Gross Domestic Product atau GDP, Gross National Product atau GNP, Net National Product atau NNP, Net National Income atau NNI, Personal Income atau PI, Disposable Income atau DI, serta pendapatan nasional, harga berlaku, dan harga konstan. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan 3 metode, yaitu dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan produksi barang dan jasa selama 1 tahun. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat diartikan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu periode. Pendekatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada waktu tertentu. Perhitungan pendapatan per kapita dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PDB per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Untuk menghitung pendapatan nasional. Tips dari saya, jika ada soal diminta untuk menghitung pendapatan nasional, kalian pastikan dulu metodenya apa. Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Nah, pada saat ini akan saya jelaskan 2 metode dulu. Karena 2 metode ini yang sering kadang membuat bingung atau lupa-lupa ingat rumus mana yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendapatan dan yang kedua yaitu metode pengeluaran. Jika diminta menggunakan metode pendapatan, maka gunakanlah rumus Y itu pendapatan nasional, sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R itu dari rent atau sewa, W itu dari wage atau upah atau gaji, I itu dari kata interest atau bunga, sedangkan P itu adalah profit atau laba. Sedangkan ketika diminta menggunakan metode pengeluaran, maka gunakanlah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Di mana C itu adalah data konsumsi, I ini I besar ya, beda dengan I yang ada di sini. Kalau I di sini itu I kecil. Dari interest, data bunga atau interest. Sedangkan I di sini adalah investasi. Hati-hati ya, sama-sama I, tapi berbeda. Kalau interest itu masuk ke metode pendapatan, kalau investasi masuk ke metode pengeluaran.
Saya lanjutkan, kemudian data yang ketiga yaitu G atau government, pengeluaran pemerintah. X di sini adalah data ekspor dan M di sini adalah data impor. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama, diketahui negara ABC memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut, dalam juta ya. Konsumsi sebesar 500.000, investasi sebesar 400.000, pengeluaran pemerintah sebesar 300.000, ekspor sebesar 200.000, impor sebesar 100.000, pendapatan sewa sebesar 600.000, upah tenaga kerja sebesar 700.000, pendapatan bunga sebesar 800.000, laba usaha sebesar 900.000, dan jumlah penduduk negara ABC ini sebesar 1.000 jiwa. Nah, diminta hitunglah besarnya pendapatan nasional negara ABC itu jika menggunakan metode pendapatan. Nah, maka jika menggunakan metode pendapatan, rumus yang kita gunakan ini ya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Data yang tidak dipakai tidak usah bingung, berarti itu adalah data pengganggu. Yang kalian ambil hanya R itu dari kata rent nih, ini ya pendapatan sewa. Nah ini 600.000, kita tulis di sini 600.000. Kemudian W itu dari wage atau upah, ini sebesar 700.000, kita pindahkan ke sini 700.000. Kemudian ditambah I itu adalah interest, nah ini bunga 800.000, kita pindahkan ke sini 800.000, ditambah P itu profit atau laba sebesar 900.000, nah kita pindahkan ke sini. Jadi data yang lain kamu nggak usah bingung lah, data yang lain digunakan untuk apa Kak? Nah ini hanya data pengganggu aja, ambil saja data yang digunakan, yang tidak digunakan berarti ditinggal. Nah setelah itu tinggal jumlahkan saja, 600.000 ditambah 700.000 ditambah 800.000 ditambah 900.000, maka akan ketemu 3 juta. Nah inilah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pendapatan, yaitu pendapatan nasionalnya sebesar 3 juta. Oke, kalau melihat gambar seperti ini, kalian pasti berpikir, misalnya ini sebuah negara ataupun sebuah kota, apakah negara tersebut atau masyarakat dalam negara tersebut bisa dikatakan sejahtera? Ini menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan buat kalian sendiri ketika melihat sebuah gambar seperti ini. Nah, salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat itu dapat diketahui melalui perhitungan dari pendapatan per kapita. Jadi kita bisa mengetahui bagaimanakah kesejahteraan dari suatu masyarakat di sebuah negara melalui pendapatan per kapita. Nah, apakah itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Atau bisa juga dikatakan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Biasanya ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Jadi di sini variabel untuk menghitung pendapatan per kapita adalah 3 hal, yaitu GDP atau GNP serta jumlah penduduk. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui rumus untuk menghitung pendapatan per kapita. Untuk menghitung pendapatan per kapita dapat menggunakan rumus misalnya dengan data GDP ataupun GNP, yaitu besarnya GDP atau GNP dibagi dengan jumlah penduduk tahun tertentu. Jadi perhitungan pendapatan per kapita ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, contoh untuk menghitung atau cara menghitung pendapatan per kapita itu ada 2. Yang pertama berdasarkan harga yang sedang berlaku. Kalau kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku, maka itu nanti disebut sebagai pendapatan per kapita nominal.
Nah, pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Jadi ini yang disebut dengan penghitungan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Sedangkan yang kedua, penghitungan pendapatan per kapita berdasarkan harga tetap atau konstan. Nah, kalau menghitung berdasarkan harga tetap, hasilnya nanti disebut dengan pendapatan per kapita real. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita real adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga ataupun inflasi. Berikut contoh menghitung pendapatan per kapita. Misalnya dalam sebuah negara angka PNB-nya atau pendapatan nasional brutonya pada tahun 2019 adalah 1.567 miliar dengan jumlah penduduk 262 juta jiwa. Nah, menghitung pendapatan per kapitanya dibagi, jadi hasilnya adalah pendapatan PNB-nya dibagi dengan jumlah penduduk sehingga ketemu 4.963.996 juta per penduduk. Berarti di sini setiap penduduk setiap tahunnya itu mempunyai pendapatan rata-ratanya adalah 4.963.996 juta. Jadi itu berikut contohnya. Nah, untuk apa sih kita menghitung pendapatan per kapita? Manfaatnya yang pertama adalah melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi, kesejahteraan masyarakat itu akan terlihat dari suatu negara dari tahun ke tahun. Kemudian bisa membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara, membandingkan tingkat standar hidup, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai data untuk mengambil kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Nah, bagaimanakah pendistribusian pendapatan nasional? Jadi hubungannya dengan ketika suatu negara sudah memiliki pendapatan nasional, bagaimanakah distribusinya? Distribusi itu berarti hubungan dengan pemerataan, ya, pemerataan pendapatannya apakah sudah merata ataukah belum, itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan nasional yang diperoleh dari suatu negara dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, berkelanjutan, serta berkesinambungan. Jadi jangan sampai di sini nanti dalam sebuah negara terjadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu berarti kalau hal seperti itu maka akan dikatakan bahwa distribusi pendapatannya itu tidak merata. Nah, untuk mengetahui cara distribusi pendapatan itu bisa merata atau tidak merata, itu dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini ditunjukkan dengan grafik atau kurva yang terdiri dari garis vertikalnya adalah persentase pendapatan, sedangkan garis horizontalnya adalah presentasi penerima pendapatan. Kemudian ada garis diagonalnya adalah garis pemerataan, dan yang garis melengkungnya itu yang disebut dengan kurva Lorenz. Jadi menggunakan grafik atau menggunakan kurva untuk menentukan apakah distribusi pendapatan suatu negara itu merata atau tidak. Nah, kalau misalnya garis diagonalnya itu semakin lurus, maka distribusi pendapatannya dikatakan itu merata. Jadi kalau garis kurva Lorenz-nya itu semakin lurus mendekati garis diagonal, garis pemerataan, maka distribusi pendapatannya dikatakan merata. Sedangkan kalau garis kurva Lorenz-nya itu semakin melengkung menjauh dari garis diagonal pemerataannya, maka distribusi pendapatannya dikatakan tidak merata. Kemudian yang kedua, menggunakan indeks Gini atau rasio Gini atau rasio konsentrasi Gini, bisa juga dikatakan seperti itu.
Nah, kalau menggunakan rasio gini ini, melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatannya. Jadi nanti menggunakan ukuran rasionya adalah angka 0 sampai dengan angka 1. Jadi nanti ada perhitungannya, ada rumusnya untuk menghitungnya. Kalau misalnya hasilnya itu mendekati 0, angkanya itu nanti mendekati 0, maka terjadilah ketimpangan yang rendah. Ketimpangan rendah itu berarti distribusi pendapatannya itu dikatakan merata. Sedangkan kalau nanti hasil perhitungannya itu angkanya mendekati angka 1, maka dikatakan ketimpangannya tinggi atau distribusinya tidak merata. Bisa juga menggunakan ketentuan seperti ini ya, misalnya nilai koefisien Gininya itu lebih kecil dari 0,4, maka tingkat ketimpangannya itu rendah, jadi dia dikatakan berarti merata ya, sangat merata. Kemudian kalau misalnya itu 0,4 sampai dengan 0,5, maka tingkat ketimpangannya sedang. Sedangkan lebih dari 0,5, maka tingkat ketimpangannya tinggi. Berarti kalau tingkat ketimpangannya tinggi, artinya itu distribusi pendapatannya tidak merata. Kemudian distribusi yang ketiga, caranya adalah menggunakan kriteria Bank Dunia. Jadi kriteria Bank Dunia, menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan itu diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Nah, ini ketentuan yang merupakan indikator ketimpangan menurut Bank Dunia. Jadi kalau dikatakan ketimpangannya tinggi, itu kalau misalnya 40% penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Sedangkan kalau untuk ketimpangan yang sedang, itu kalau misalnya 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12% sampai dengan 17% dari total pendapatan. Sedangkan kalau ketimpangannya rendah, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan. Jadi bisa dikatakan di sini ya, sekali lagi, kalau itu ketimpangannya tinggi, berarti itu distribusi pendapatannya itu tidak merata. Berarti di sini dikatakan di situ bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Jadi hanya mereka 40% penduduk pendapatan rendah itu hanya menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Kemudian kalau ketimpangannya sedang, berarti distribusi pendapatannya itu sedang ya. Sedangkan kalau ketimpangannya rendah, berarti distribusi pendapatannya itu merata. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.